Halo guys, welcome to tutorial regresi linear berganda dan korelasi. Nama saya Farihatul Kholilah dengan NIM 23101017930030 dari program studi PGSD kelas 6A1. Baiklah, di sini saya telah menyiapkan tabulasi datanya. Ada X1, X2, dan Y. Pada setiap bagian total, saya kopikan ke dalam SPSS. Nah, total X1 kita copy dulu. Lalu kita salin masuk ke dalam aplikasi SPSS-nya. Setelah aplikasi SPSS dibuka, kita kopikan data dari tabulasi data tadi ke kolom data view. Total dari X1, X2, dan Y kita kopikan semua, masukkan ke SPSS. Nah, ini datanya. Lalu kita masuk ke variabel view dengan mengganti name-nya menjadi X1, X2, dan yang terakhir Y. Dan setelah itu pada label kita mengubahnya menjadi X1 menjadi label disiplin belajar, X2 menjadi peran orang tua, dan variabel Y kita ganti menjadi prestasi belajar. Lalu pada menu measure kita ganti menjadi scale. Ini sudah saya ganti menjadi scale semua. Lalu kita masuk ke menu analyze. Lalu pilih regression. Lalu klik linear. Lalu kita pindahkan variabel X1, X2, dan Y pada kolomnya masing-masing. Untuk variabel Y kita pindahkan ke dependen dan X1 dan X2 ke kolom independen. Lalu sesudah itu kita masuk ke statistik. Pada bagian penceklisan kita tambahkan ke bagian kita checklist collinearity diagnostik dan Durbin Watson. Lalu kita klik continue. Pada bagian plots, dependen kita masukkan ke kolom Y, dan Zepred kita pindahkan ke kolom X. Lalu ketik continue. Lalu sesudah itu kita klik OK. Jadi inilah hasil dari regresi linear berganda, yang dimana uji T itu ada pada kolom bagian koefisien, uji F ada di kolom ANOVA, dan hasil pengujian koefisien determinasi ada pada kolom model sumari. Baiklah, itulah video tutorial yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, di sini saya akan melanjutkan video tutorial yang berjudulkan korelasi. Jadi, disimak ya guys. Baiklah teman-teman, saya sudah mempunyai data view diambil dari tabulasi data
data. Saya memperolehnya dari Excel. Pertama-tama kita masuk ke variable view dengan mengganti name-nya x2 dan variabel y. Setelah itu kita pindah ke label. Pada kolom label X2 saya beri peran orang tua dan Y prestasi belajar. Lanjut ke menu measure, saya mengubahnya dengan scale semuanya. Dan setelah itu saya lanjut ke menu analyze. Pilih menu regression, klik linear. Pada kolom peran orang tua, kita pindah ke independen, prestasi belajar ke dependen. Setelah itu kita klik plots, lalu pada tulisan dependen kita letakkan ke kolom Y dan separate kita pindah ke kolom X, lalu klik continue. Lalu sesudah itu kita masuk ke statistik. Pada kolom statistik kita hanya mengklik turbin watch-nya, lalu continue. Nah, sesudah ini kita klik OK. Jadi inilah teman-teman yang namanya korelasi. Itulah yang dinamakan dengan korelasi Pearson. Uji normalitas data hasil SPSS ada di tabel test of normality. Uji linearitas data di tabel ANOVA dan uji hipotesisnya di tabel korelasi.